Wow! Timnas Indonesia hampir setara dengan Jepang dan Korea Selatan, puji pelatih Filipina. Tragedi di lapangan, Jordi Amat sang blunder pemain Timnas Indonesia yang mengguncang dunia sepak bola. Drama kualifikasi Piala Dunia, prediksi Jesus Casas yang membuat Vietnam cemas menunggu nasib Timnas Indonesia. Bangkit dari kekalahan. Saina Patinama panaskan semangat Timnas Indonesia untuk laga penentu lawan Filipina. 4 tantangan Timnas Indonesia yang harus dituntaskan sebelum hadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia. Kabar gembira, Jay Itzes pulih, Calvin Verdonk siap tempur. Timnas Indonesia siap hadapi Filipina. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow! Timnas Indonesia hampir setara dengan Jepang dan Korea Selatan, puji pelatih Filipina. Pelatih Timnas Filipina Tom Saintfiet dengan antusias memuji peningkatan pesat Timnas Indonesia yang menurutnya kini hampir setara dengan Timnas Jepang dan Korea Selatan. Pujian ini tak lepas dari kehadiran pemain-pemain baru yang membawa energi segar bagi skuad Garuda. Kata-kata penuh semangat ini diucapkan Saintfiet menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina di matchday ke-6 Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan seru tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa malam, 11 Juni 2024 waktu Indonesia Barat. Tim Indonesia semakin mendekati level Korea Selatan atau Jepang dan negara-negara seperti keduanya di Asia, ungkap Saintfiet di Jakarta Minggu 9 Juni 2024. Meskipun penuh pujian, pelatih asal Belgia tersebut tetap optimis menghadapi Indonesia di kandang mereka. Ia berharap Neil Atteridge dan timnya akan berjuang keras untuk meraih poin dalam laga tandang ini. Kami ingin mencoba mendapatkan hasil bagus melawan mereka, kata Saintfiet dengan penuh semangat. Pujian ini diberikan Saintfiet karena ia sangat mengenal kualitas pemain keturunan Indonesia yang bermain di Belanda. Ia menyebut nama Sandy Walsh yang berkarier di Cafe Mechelen sebagai salah satu contohnya. Saya ingin melakukan yang terbaik, tapi kita tahu Indonesia adalah sebuah tim yang mempunyai kekuatan baru di sepak bola Asia, lanjutnya. Tim Indonesia sangat kuat. Saya datang dari Belgia, saya bekerja di Belanda, saya kenal banyak pemain Indonesia, juga beberapa pemain Belgia seperti Sandy Walsh, tambahnya dengan antusias. Timnas Filipina sendiri sudah dipastikan tidak akan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Ascals berada di posisi juru kunci dengan nilai 1 dari 5 laga yang telah dilakoni. Sementara itu, Indonesia yang telah mengumpulkan 7 poin hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk menemani Timnas Irak ke putaran ketiga. Di atas kertas, meraih 3 poin bukanlah hal yang mustahil bagi anak asuh Shin Tae-yong, menjanjikan pertandingan yang penuh kegembiraan dan ketegangan di malam tersebut. Tragedi di lapangan, Jordi Amat sang blunder pemain Timnas Indonesia yang mengguncang dunia sepak bola. Pada Desember 2023, media Malaysia pernah menyoroti Jordi Amat sebagai pemain Timnas Indonesia yang sering melakukan blunder. Pandangan tersebut terbukti benar dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru-baru ini. Saat membela klubnya Johor Darul Takzim, Jordi Amat melakukan kesalahan fatal dalam pertandingan melawan Terengganu FC. Dia melakukan pelanggaran keras terhadap Ivan Mahmud di area kotak penalti yang sebenarnya bisa berujung kartu merah bagi mantan pemain Espanyol itu. Namun wasit hanya memberikan hukuman tendangan penalti kepada JDT. Penampilan Jordi Amat saat ini memang sedikit memprihatinkan karena berbagai blunder yang membuat timnya dalam bahaya. Tulis Makan Bola dalam sebuah artikel yang dikutip oleh Okezone pada Sabtu, 8 Juni 2024. Kritikan dari media Makan Bola bukanlah tanpa alasan.
Sebelum insiden di pertandingan melawan Terengganu FC, Jordi Amat juga membuat beberapa kesalahan dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika melawan timnas Irak dan Filipina, performanya menurun drastis. Pada pertandingan melawan Iran pada 11 November 2023, Jordi Amat mencetak gol bunuh diri yang menyebabkan kekalahan telak timnas Indonesia dengan skor 1-5. Selanjutnya, dalam laga melawan Filipina pada 16 November, dia kembali membuat blunder yang dimanfaatkan oleh pemain The Ascals untuk mencetak gol. Meski sering masuk dalam pemberitaan karena kesalahan-kesalahannya, Jordi Amat masih belum mampu memperbaiki diri sepenuhnya. Kebiasaan buruknya kembali muncul dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Irak. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni 2024, Jordi Amat mendapat kartu merah di menit ke-59 setelah melanggar Aimin. Upayanya untuk menghentikan bola malah membuatnya menyapu kaki lawan hingga terjatuh. Wasit Sounds Evans tanpa ragu memberikan kartu merah dan meski pelanggaran tersebut tidak berujung gol, kehilangan satu pemain membuat skuad Garuda kesulitan mengejar ketertinggalan 0-1. Mereka akhirnya kebobolan lagi di akhir laga, berakhir dengan skor 0-2. Kesalahan konyol Jordi di laga ini akan berdampak besar pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Ia dipastikan tidak bisa bermain, memaksa pelatih Shin Tae-yong mencari opsi pengganti yang lebih baik. Drama kualifikasi Piala Dunia, prediksi Jesus Casas yang membuat Vietnam cemas menunggu nasib timnas Indonesia. Pelatih Irak Jesus Casas memicu ketegangan dengan prediksinya yang mengatakan bahwa timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi ini dilontarkan Casas setelah laga antara Irak dan timnas Indonesia yang berakhir dengan kekalahan Indonesia 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. Kekalahan tersebut membuka peluang bagi Vietnam untuk menyalip Indonesia dalam perebutan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, skuad asuhan Shin Tae-yong berada di peringkat kedua grup F dengan 7 poin, sementara Vietnam mengikuti di posisi ketiga dengan 6 poin. Untuk memastikan diri lolos, Indonesia harus meraih kemenangan atas Filipina di laga terakhir. Di sisi lain, Vietnam harus menghadapi tantangan berat melawan Irak dan berharap Indonesia tergelincir. Meski demikian, Jesus Casas yakin Indonesia akan keluar sebagai pemenang. Ia optimis skuad Garuda akan meraih kemenangan melawan Filipina dan bahkan berjanji untuk membantu Indonesia dengan mengalahkan Vietnam. Saya pikir Indonesia akan menjadi tim selanjutnya yang lolos, ujar Casas. Mereka masih harus melawan Filipina di sini. Tapi dengan starting XI yang mereka miliki sekarang, saya yakin Indonesia akan menang melawan Filipina. Sementara kami ingin memenangkan seluruh pertandingan yang tersisa, termasuk melawan Vietnam. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan media Vietnam, Soha, yang menilai bahwa prediksi Jesus Casas justru akan memberikan tekanan tambahan kepada Vietnam. Soha menulis dalam konteks babak kualifikasi yang menegangkan dan sengit, pernyataan pelatih Jesus Casas tentu akan menambah tekanan pada tim Vietnam. Ini menjadi pengingat bahwa Irak akan berjuang tanpa kompromi melawan Vietnam meski mereka sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Dengan kedua laga krusial yang dijadwalkan pada 11 Juni mendatang, para penggemar sepak bola di seluruh Asia menantikan hasil akhir yang penuh drama dan ketegangan. Akankah timnas Indonesia memenuhi prediksi Jesus Casas dan melangkah ke putaran ketiga? Atau justru Vietnam yang akan berhasil memanfaatkan situasi ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Bangkit dari kekalahan. Shaina Patinama panaskan semangat timnas Indonesia untuk laga penentu lawan Filipina. Baik timnas Indonesia, Shaina Patinama mengobarkan semangat dan optimisme kepada rekan-rekannya setelah kekalahan dari Irak pada laga kelima putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Meski kalah 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024, Patinama menegaskan bahwa tim harus segera move on dan fokus pada pertandingan berikutnya. Beberapa pemain menunjukkan rasa kecewa setelah kekalahan tersebut, termasuk Saine Patinama. Bek yang bermain untuk KAS Open di Liga Belgia ini percaya bahwa timnas Indonesia memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan, namun banyak kesalahan sendiri yang membuat mereka gagal mengalahkan Irak. Patinama memuji dukungan luar biasa dari supporter timnas Indonesia yang memadati stadion. "Kami bisa saja mencetak banyak gol, kami bermain bagus," katanya. "Kami mendapatkan banyak peluang, tetapi sayangnya kami tidak mencetak gol. Tapi jika kita melihat permainan tanpa melihat skor, kita memainkan pertandingan yang bagus, terutama di babak pertama." Dengan semangat tinggi, Patinama mendorong tim untuk membangun permainan yang solid dan bekerja lebih keras untuk mencetak gol di pertandingan berikutnya. "Kami harus terus berjalan dan bekerja keras. Kami akan mencetak gol dan siap untuk pertandingan berikutnya," lanjutnya. Timnas Indonesia masih memiliki satu kesempatan lagi untuk lolos ke babak ketiga, dengan laga penentu melawan Filipina yang akan digelar pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk mengunci tiket ke putaran ketiga, Timnas Indonesia wajib menang. Saine Patinama meminta rekan-rekannya untuk segera bangkit dan fokus pada pertandingan penting ini. "Sekarang tegakkan kepala dan kita memiliki segalanya di tangan kita untuk pertandingan berikutnya," tuturnya dengan penuh semangat. "Tentu saja kami akan bangkit kembali dan memastikan bahwa kami akan pergi ke babak berikutnya," untuk para penggemar. Dengan dukungan penuh dari supporter dan semangat yang berkobar, Timnas Indonesia siap menghadapi Filipina dan berjuang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjanjikan aksi yang penuh semangat dan optimisme, dengan harapan besar untuk meraih kemenangan yang menentukan. Empat tantangan timnas Indonesia yang harus dituntaskan sebelum hadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia harus segera menyelesaikan beberapa masalah penting sebelum menghadapi Filipina pada laga penentu kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan krusial ini akan berlangsung pada Selasa malam 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah kekalahan 0-2 dari Irak, posisi timnas Indonesia menjadi genting. Mereka hanya unggul 1 poin dari Vietnam di klasemen sementara, membuat laga melawan Filipina menjadi sangat penting. Tim asuhan Shin Tae-yong wajib menang untuk memastikan tiket ke putaran ketiga. Namun ada 4 masalah yang perlu diperbaiki sebelum laga ini. 1. Konsistensi di 2 babak. Pada pertandingan melawan Irak, timnas Indonesia menunjukkan 2 performa yang sangat berbeda. Di babak pertama, mereka tampil gemilang dan menciptakan banyak peluang melalui Rafael Struijk dan kawan-kawan. Namun tidak ada satupun peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol. Sayangnya, performa ini tidak berlanjut di babak kedua. Para pemain mulai panik saat menguasai bola, memicu 2 gol kemenangan Irak serta 2 penalti dan 1 kartu merah yang merugikan Indonesia. Stabilitas di kedua babak harus ditingkatkan. 2. Ketahanan lini pertahanan. Lini belakang Indonesia terlihat panik sejak babak pertama. Rizky Ridho sering terpancing pergerakan pemain depan Irak tanpa dukungan memadai dari rekan-rekannya. Meskipun Irak gagal memanfaatkan celah tersebut di babak pertama, kepanikan meningkat di babak kedua. Jordi Amat dan kolega sering salah mengambil keputusan saat membangun serangan dari belakang, yang berujung pada 2 gol untuk Irak. Kesalahan ini harus diatasi sebelum menghadapi Filipina. 3. Penyelesaian akhir yang efektif. Timnas Indonesia masih kesulitan memanfaatkan peluang emas, terutama di babak pertama. Keputusan yang kurang tepat di jantung pertahanan lawan seringkali menghambat peluang mencetak gol. Pada laga melawan Filipina, para pemain harus lebih matang dalam menyelesaikan peluang untuk memastikan kemenangan. 4. Mentalitas yang kuat. Salah satu penyebab kekalahan dari Irak adalah kurangnya mentalitas yang kokoh.
Meski tampil baik di babak pertama, kegagalan dalam menyelesaikan peluang membuat tim kehilangan kepercayaan diri. Di laga berikutnya, timnas Indonesia harus menunjukkan mental baja melawan Filipina. Mencetak gol cepat atau unggul 2 gol lebih awal akan meningkatkan kepercayaan diri para pemain sepanjang pertandingan. Dengan memperbaiki keempat masalah ini, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Filipina dan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar berharap tim Garuda bisa bangkit dan menunjukkan performa terbaik mereka di laga penentu ini. Kabar gembira, Jay Itzes pulih, Calvin Verdonk siap tempur. Timnas Indonesia siap hadapi Filipina. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik jelang laga penentu melawan Filipina pada Selasa, 11 Juni 2024. Kabar menggembirakan ini datang dari dua pemain penting, Jay Itzes dan Calvin Verdonk, yang siap memperkuat skuad Garuda di pertandingan krusial ini. Sebelumnya, Jay Itzes sempat mengalami jet lag dan kondisi kebugaran yang kurang optimal saat melawan Irak. Hal ini diungkapkan oleh anggota ex-Co PSSI, Arya Sinulinga, yang menjelaskan bahwa Jay baru tiba di Indonesia pada Rabu 5 Juni 2024 dan mengalami kelelahan. Jay mungkin masih jet lag, sehingga walaupun masuk ke line up, dia tidak bisa tanding, kata Arya Sinulinga. Namun kini kondisi Jay semakin membaik dan siap diturunkan melawan Filipina. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengonfirmasi hal ini saat ditemui di final Liga 3 pada Jumat 7 Juni 2024. Kondisi Jay Itzes dalam keadaan baik, kata Yunus Nusi. Mudah-mudahan saat lawan Filipina, semua pemain kita dalam keadaan siap dan kita bisa menang raih 3 poin, tambahnya. Selain Jay Itzes, Calvin Verdonk juga dipastikan siap dimainkan melawan Filipina. Meskipun debut back kiri kidal ini masih tergantung pada keputusan pelatih Shin Tae-yong, kehadirannya menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Verdonk insya Allah kalau administrasinya sudah beres bisa main, kata Yunus Nusi. Tinggal kita serahkan kepada Shin Tae-yong apakah dimainkan atau tidak. Dengan optimisme tinggi, Yunus Nusi berharap tidak ada pemain yang cedera kecuali Jordi Amat yang terkena kartu merah. Mudah-mudahan semua sudah siap untuk lawan Filipina, tambahnya. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dengan kehadiran Jay Itzes dan Calvin Verdonk, serta semangat dan dukungan penuh dari para supporter. Timnas Indonesia siap menunjukkan performa terbaiknya dan meraih kemenangan yang dibutuhkan untuk melaju ke putaran ketiga. Isu kompetisi jadi fokus utama. Drama tegang di Kongres Tahunan PSSI, apa yang akan terungkap? Berikut ini ulasan lebih jelasannya. PSSI bersiap menggelar Kongres Tahunan yang penuh ketegangan di Jakarta pada Senin 10 Juni 2024. Kongres ini akan menyoroti isu-isu krusial yang dihadapi kompetisi sepak bola Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa banyak masalah penting akan dibahas secara mendalam demi kemajuan sepak bola nasional. Yang jelas tentang kompetisi, akan ada penyampaian soal timnas, tapi fokus utamanya adalah isu kompetisi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan langsung membahasnya, kata Yunus di Bogor. Dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri juga menjadi sorotan penting. Kami mendapatkan konfirmasi bahwa Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, akan hadir di Kongres untuk mendukung asosiasi provinsi, tambah Yunus. Erick Thohir menekankan bahwa kompetisi sepak bola Indonesia harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kualitas dan keamanan adalah prioritas utama. Kami masih dalam proses transformasi 2 tahun oleh FIFA. Kami tidak ingin ada masalah dengan supporter di tahun kedua ini, jelas Yunus. Untuk mengatasi masalah supporter, PSSI akan mempertegas regulasi dan akan ada diskusi lebih lanjut dengan PSSI, LIB, klub, dan para supporter untuk mencapai kesepahaman.
Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, kami masih dalam fase uji coba transformasi sepak bola oleh FIFA, lanjut Yunus. Pria asal Gorontalo ini menegaskan bahwa transformasi sepak bola Indonesia sudah berjalan sesuai jalurnya. FIFA telah memberikan apresiasi. Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 berjalan baik, ujar Yunus. Yunus juga berharap musim depan akan ada peningkatan yang lebih signifikan dalam kualitas, kuantitas, dan kemeriahan kompetisi, serta hasil yang lebih baik untuk timnas. Kami berharap di musim depan ada peningkatan kualitas, kuantitas, kemeriahan, dan hasil kompetisi yang lebih baik untuk timnas, tutupnya. Kongres ini menjadi momen penting yang penuh dengan harapan dan ketegangan. Semua mata akan tertuju pada keputusan dan perubahan yang akan diambil demi masa depan sepak bola Indonesia. Apakah transformasi yang diinginkan akan terwujud? Hanya waktu yang akan menjawab. Setelah kekalahan menyakitkan dari Irak, Justin Hubner janji bangkit habis-habisan lawan Filipina. Pemain belakang timnas Indonesia, Justin Hubner, bertekad memberikan segalanya demi laga penentuan melawan Filipina. Timnas Indonesia saat ini berada dalam situasi genting setelah kekalahan 0-2 dari Irak pada laga kelima putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Vietnam berhasil menang dramatis dengan skor 3-2 atas Filipina, sehingga kini hanya berjarak 1 poin dari timnas Indonesia. Situasi ini membuat kemenangan melawan Filipina menjadi sangat krusial bagi skuad Garuda. Kemenangan tersebut akan mengamankan tiket ke putaran ketiga tanpa harus menunggu hasil pertandingan antara Irak dan Vietnam. Justin Hubner tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah kalah dari Irak. Bek Cerezo Osaka itu merasa timnas Indonesia seharusnya bisa mencetak gol lebih cepat di babak pertama, namun kesempatan itu tidak terwujud. 2 gol seharusnya bisa terjadi di babak pertama, ucap Justin Hubner seusai pertandingan. Tetapi pada akhirnya kita kebobolan 2 gol karena kesalahan kita. Ini sangat tidak menyenangkan, tambah pemain kelahiran Belanda tersebut. Hubner menyatakan bahwa target mereka sekarang adalah meraih kemenangan melawan Filipina. Target kita adalah menang melawan Filipina, tegas Hubner. Dia menambahkan bahwa skuad Garuda memiliki semangat yang kuat untuk menemani Irak melaju ke putaran ketiga. Saya pikir kita sama dengan sebelumnya. Kita bermain seperti Indonesia, kita tidak takut pada siapapun. Seharusnya kita bisa memenangkan pertandingan ini, ujarnya penuh semangat. Justin Hubner berjanji akan tampil habis-habisan saat berhadapan dengan Filipina. Dia siap memberikan segalanya agar timnas Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya. Kami siap untuk pertandingan selanjutnya, kata Justin Hubner. Kami perlu memenangkan pertandingan itu untuk lolos ke fase berikutnya. Kami akan melakukan segalanya untuk lolos kualifikasi, tutupnya dengan tekad yang bulat. Pertandingan melawan Filipina menjadi momen penentuan yang penuh semangat bagi timnas Indonesia. Semua mata tertuju pada upaya keras mereka untuk bangkit dan melangkah ke putaran berikutnya. Akankah skuad Garuda berhasil? Hanya waktu yang akan menjawab. Kapten Vietnam menyerah? Persaingan sengit Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir di ujung tanduk. Kapten Vietnam Du Hang Dung mengungkapkan bahwa harapan untuk menyalip timnas Indonesia dalam perebutan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin tipis. Beberapa faktor menjadi penyebab dari pesimisme yang merayap di hati Du Hang Dung. Pertama, tantangan besar yang dihadapi Vietnam adalah mengalahkan Irak, sebuah misi yang dipandang sulit. Irak telah membuktikan kekuatannya dengan memimpin Grup F setelah meraih kemenangan dalam 5 pertandingan. Selain itu, pertandingan tersebut akan berlangsung di kandang Irak, di mana atmosfer stadion yang ramai akan memberikan tekanan tambahan kepada Vietnam. Kedua, kondisi cuaca yang berat juga menjadi faktor penghambat bagi Vietnam. Du Hang Dung menyadari bahwa suhu panas dan rendahnya kelembaban di Irak akan menjadi ujian tambahan bagi timnya, yang mirip dengan kondisi saat mereka bermain di Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2022.
Du Hangdung juga menyatakan bahwa pesimismenya bertambah karena timnas Indonesia hanya akan melawan Filipina, tim yang berada di posisi juru kunci grup F. Keberhasilan Indonesia melawan Filipina akan membuat Vietnam gagal melangkah ke putaran ketiga. Namun meskipun segala harapan tampak memudar, Du Hangdung masih berharap agar timnya dapat memberikan yang terbaik dalam pertandingan melawan Irak. Baginya, pertandingan tersebut tidak hanya penting untuk melangkah ke depan, tetapi juga sebagai persiapan untuk turnamen masa depan, termasuk Piala ASEAN edisi 2024. Pertarungan sengit di kualifikasi Piala Dunia 2026 memasuki babak yang penuh dramatis di mana setiap langkah dan keputusan memiliki dampak yang besar bagi nasib masing-masing tim. Akankah Vietnam mampu mengatasi semua rintangan dan membalikan keadaan? Hanya waktu yang akan menjawab.